Judul: Wanita yang Tangguh. Kehidupan berkeluarga tidak selalu mulus dan tentram. Begitu pula dengan nasib Mia, wanita berusia 22 tahun yang selalu direndahkan oleh keluarga suaminya. Bukan hanya keluarga suaminya pun ikut merendahkannya. Tinggal satu atap dengan mertua ternyata bukan hal yang mudah bagi Mia. "Mas, kita pindah yuk," kata Mia. "Apa pindah? Enggak. Ya kali mau pindah sini kamu ini ada-ada saja," ucap Alvin suamiku. "Tapi Mas, sampai kapan kita numpang di sini? Mau sampai kapan kita ngerepotin ibu terus?" Ucapku pelan takut percakapan kami terdengar oleh ibu mertuaku. "Numpang apaan sih maksud kamu? Ini kan rumah orang tuaku dan aku anaknya. Masa iya kamu bilang numpang?" "Yang numpang itu kamu di sini," ucap suamiku. "Astagfirullah Mas, aku ini istri kamu. Kamu kepala keluargaku. Kamu seharusnya punya tanggung jawab dong untuk keluarga kecil kita." "Ada apa sih? Ribut-ribut," ucap ibu mertuaku tiba-tiba masuk ke kamar. Membuatku langsung diam seketika. "Ini loh Buk Simia, ada-ada saja mau ngajak pindah dari sini," ucap suamiku terus terang. Sungguh aku sangat muak dengan tingkahnya yang tak punya tanggung jawab. Semua masalah selalu saja ia ceritakan kepada ibunya. Tidak ada privasi di antara kami. "Kamu ini ya tidak tahu diuntung sekali. Kamu mau misahin saya sama anak saya, hah? Lagian tinggal di sini hidupmu enak, kan bisa makan enak tiap hari. Lah kalau kamu pindah di sini mau kasih makan apa anak saya? Wong kamu tidak tahu masak aja kok belagu," kata ibu mertuaku. Aku hanya bisa menunduk dan menahan nangis. Inilah mengapa aku ingin pindah dari rumah mertuaku. Perkataannya yang selalu menyakiti. Pekerjaan rumah yang selalu aku lakukan. Tak pernah dilihat dan dihargai. Melakukan apa saja selalu salah di mata mereka semua. Uang hasil kerja suamiku dipegang oleh ibu mertuaku. Aku ingin bekerja pun dilarang oleh suamiku. Alasannya, dia tidak suka melihat istrinya berada di luar terlalu lama. Takut jika dirinya tidak terurus. Aku merasa seperti pembantu berkedok istri. Aku merasa dinikahi hanya untuk dijadikan pembantu gratis, tanpa digaji. Ingin rasanya pergi dari rumah ini, tapi aku tak berkuasa. Aku tak punya apa-apa untuk dibawa dan tidak punya simpanan uang. Aku pun setiap hari dilakukan seperti binatang yang hanya diberi makan saja, tanpa perhatian dan kasih sayang selayaknya istri. Dan malam ini aku menunggu suamiku yang berapa hari ini. Pulang larut malam dari pekerjaannya. Hatiku merasa gelisah, seperti ada yang disembunyikan oleh suamiku. "Baru pulang Mas, sudah jam berapa ini?" tanyaku pada Alvin suamiku yang kaget melihatku. "Ya, kamu belum tidur," ucap Alvin gugup yang kembali bertanya. "Ya, nungguin kamu. Lagian kamu beberapa hari ini pulang larut malam terus. Kamu ngapain?" "Ya, aku lembur." "Lembur terus? Kamu gak lagi bohongin aku kan Mas?" ucapku curiga. "Halah udahlah diam kamu. Orang baru pulang aja ditanya yang enggak. Aku capek tahu nyari uang malah curigain aku. Dahlah aku mau istirahat," ucap Alvin meninggi. Aku pun tak berucap lagi dan kami pun tidur dalam posisi saling membelakangi. Pagi itu, alarm pun berbunyi, ternyata waktu menunjukkan pukul 6 pagi. Setiap hari, aku bangun pagi-pagi sekali untuk memulai pekerjaannya. Mencuci piring, mengepel lantai, dan merapikan kamar-kamar. Meskipun terkadang kelelahan, aku tidak pernah mengeluh karena mengetahui betapa pentingnya pekerjaan bagi kelancaran rumah tangga keluargaku dan Alvin. Tetapi, mertuaku selalu saja memarahiku yang selalu salah di mata mertuaku. Aku sedang sibuk membersihkan ruang tamu. Ibu datang dengan wajah masam. "Mia, kenapa kamar mandi ini bau? Kau tidak pernah benar-benar membersihkannya dengan baik," teriak ibu tanpa ampun. Aku merasa terkejut karena aku sudah membersihkan kamar mandi dengan teliti. "Maaf Bu, saya sudah bersihkan tadi pagi," jawabku dengan lembut. Namun, mertuaku tidak puas dan melanjutkan makian-makiannya sepanjang hari, bahkan ketika aku sedang membersihkan dapur.
Setiap kali mertuaku lewat, ia akan mengomel tentang hal-hal kecil yang tidak begitu penting, seperti sejumput debu di sudut ruangan atau lantai yang sedikit licin. Mia hatinya hancur mendengar makian mertuanya. Air mata Mia mengalir mendengar perkataan ibu mertuanya. Padahal sudah seringkali ia mendengar hinaan demi hinaan dari suami dan keluarganya. Namun tetap saja masih perih rasanya. Kenapa nasibnya seperti ini? Mia makan sambil menangis. Tahukah rasanya nangis sambil makan itu tidak enak? Waktu menunjukkan jam 8 malam, Mia sudah menyelesaikan tugas rumah, kemudian hendak pergi ke kamarnya untuk segera tidur. Namun saat berada di depan kamar mertuanya, ia mendengar sedikit perdebatan antara ibu mertuanya dan suaminya. Karena Mia penasaran, ia melangkah mendekati ke arah pintu untuk mendengar obrolan suaminya dan ibunya itu. "Itu loh istrimu, ngelawan terus, bilangin dong," ucap ibu mertuaku. "Ibu ajalah yang bilangin sendiri, aku udah males sama dia," ucap Alvin. "Oh ya, ibu gak tahu ya, pokoknya gajian bulan depan harus kasih ke ibu lagi, paham kan kamu?" Terserah ibu lah, aku gak peduli. Yang penting Mia tidak boleh tahu rahasiaku," ucap Alvin. Membuat Mia sedih sekaligus semakin penasaran. Mia sedih karena uang bulanan diambil oleh ibunya, dan yang membuat penasaran adalah rahasia apa yang disembunyikan oleh suaminya itu. "Oh ya, bulan ini ibu tambahin ya uangnya." "Janganlah Buk, kemarin kan sudah tak kasih 15 juta masa kurang," kata Alvin. Mia penasaran karena Alvin seorang menegar kenapa uangnya banyak. "Halah, ibu cuman minta tambahan 5 juta saja, pelit banget. Jangan durhaka. Lagian gaji kamu sebagai direktur kan banyak sampai ratusan juta. Apa sih uang 20 juta? Kan sedikit bagi kamu. Pilih mana kamu? Kalau nggak nambahin ibu 5 juta, nanti ibu kasih tahu rahasia kamu ke Mia. Kalau kamu sudah nikah lagi sama perempuan bernama Sinta itu." Seketika hati Mia hancur bercabik-cabik mendengar pembicaraan itu. Seperti tersambar petir hati Mia mendengar perkataan ibu mertuanya. Ternyata banyak sekali kebohongan yang selama ini suaminya tutupin. Mulai dari uang bulanan, kedudukannya, ditambah lagi suaminya sudah menikah lagi dengan perempuan lain. Sudah tak tahan mendengar semua percakapan itu, Mia memilih masuk ke dalam kamarnya. Di dalam kamar ia menangis, tanpa suara sakit, rasanya benar-benar sakit. "Jahat kamu Mas, tunggu pembalasanku." Pagi itu Mia sengaja bangun siang. Biarkan saja mertuanya marah-marah, ia tak akan peduli lagi. Dan akhirnya Mia memberanikan diri untuk melawan mertuanya yang marah-marah. Mia yang dulu diam, sejak sekarang mulai melawan percakapan dan hinaan pertuanya. "Kurang ajar kamu," kata ibunya. "Jangan coba-coba balas," kata Mia. "Kalau tidak, aku akan membongkar rahasia ibu ke media sosial aku, bahkan punya video ibu." Ancaman Mia berhasil membuat mertuanya mati. Kutu tak bisa berbuat apa-apa. Ya, selama ini Mia tahu rahasia yang disembunyikan oleh mertuanya, karena mertuanya melakukan di depan mata Mia. "Jangan," ucap mertuanya ketakutan. Sore itu Mia keluar pergi ke taman untuk mencari angin, supaya beban kehidupannya hilang sebentar saja. Dia berjalan sambil melamun dan tidak sengaja dia menabrak seseorang wanita. "Aduh, maaf mbak, saya nggak sengaja." "Iya, nggak apa-apa." Dan Mia mengangkat kepalanya. Betapa kagetnya Mia yang melihat di sebelah wanita itu yang merangkul mesra. "Mas Alvin." "Mia, ngapain kamu kesini?" tanya Alvin sambil gugup. "Harusnya aku yang nanya dong, kamu ngapain di sini? Bahkan sama seorang wanita. Bukankah tadi pagi kamu izin mau keluar kota untuk meeting?" singgung Mia. "Ini begini Mia," ucap Alvin gugup dan bingung, ngelantur karena terpergok. Sedangkan Mia hanya menatap datar ke arah suami dan istri mudanya itu. "Dia siapa Mas?" tanya wanita itu. Alvin diam, tidak bisa bicara. "Kenalin Mia, istri sahnya Mas Alvin. Kamu sendiri siapa?" ucap Mia memperkenalkan diri. "Oh, jadi ini wanita kampung yang miskin, tidak bisa dandan itu, yang kamu bilang Mas, dan tidak memuaskan kamu.
Hah, pantas saja berpaling ke aku. Bentuknya saja begini. Maaf, maksud kamu apa ya? Tanya Mia masih berusaha kuat. Lo gak denger ya? Yang aku bilang, kenalin aku Sinta, istri kedua Mas Alvin, alias madu kamu. Kalau kayak gini, model pertama kamu. Aku gak takut dan gak merasa tersaingi, Mas. Ucap Sinta memperkenalkan diri serasa menghina Mia. Mas, tega kamu. Mia langsung beranjak meninggalkan suami dan madunya. Setelah sesampainya di rumah Mia, langsung masuk ke kamar dan menumpahkan tangisnya. Menumpahkan segala sesak di dadanya. Mia memang sudah mengetahui bahwa suaminya sudah menikah lagi. Namun melihat suaminya dengan wanita yang menjadi madunya, itu ternyata terasa sesak sekali. Mia segera menghapus air matanya. Ia tak boleh lemah. Jika ia lemah, maka suami dan keluarganya akan semakin menindasnya. Tak berselang lama terdengar deru suara mobil. Mia keluar untuk melihat siapa yang datang. Saat orang turun dari mobil tersebut ternyata Alvin dan istri barunya. Dan mertuanya yang duduk di kursi belakang. Mia tersenyum miris, sungguh tak menyangka pada suaminya itu. Bukannya mengejarnya tadi, malah membawa gundingnya itu. Bagus ya kalian, bahkan membawanya ke sini. Aku kurang apa ke kalian selama ini? Aku seperti pembantu membersihkan rumah dan mengurus kalian. Aku menurut saja dikala kalian memperlakukanku seperti babu di rumah ini. Dan kamu mas kamu hanya menjadi penonton dikala ibumu terusan memarahi, mencaci, bahkan menghinaku. Ucap Mia menahan tangisnya. Tapi setelah aku tahu semua tabiatmu dan keluargamu, aku sadar mas, kalau kalian orang jahat. Dan untuk kamu, gak tahu diri dasar perebut suami orang dasar jalang. Alvin marah karena perkataan Mia ke Sinta. Mia, jaga mulutmu. Jangan berani-beraninya menyebut Sinta jalang. Kalau tidak aku akan... Teriak Alvin. Terlihat sekali amarah, namun ucapannya terpotong. Apa mas? Kalau tidak apa? Ayo katakan, aku tak takut. Teriak Mia, tak kalah lantangnya. Aku Alvin Cahyono mentalak kamu Mia Sri Dewi. Mulai hari ini dan detik ini kamu bukan istriku lagi. Dan sekarang pergi dari rumah ini. Deg, sakit. Hanya kata itu yang menguasai hati Mia saat ini. Ia tak percaya. Ternyata memang dirinya tak ada harganya di mata suaminya. Baik Mia akan pergi, dia bersyukur bisa keluar dari keluarga yang jahat itu. Mia melangkah keluar rumah dan melihat ke belakang, bahwa keputusan ini sudah benar. Baginya tak sempat membalas, biar Tuhan saja yang membalas semua kejahatan keluarga ini padanya. Karena ia yakin bahwa suatu hari nanti keluarga ini akan mendapatkan karmanya sendiri. Setelah perceraian yang penuh luka, Mia kembali ke desa kelahirannya. Ia memutuskan untuk memulai hidup baru dengan harapan bisa menemukan kedamaian di tempat yang selama ini ia rindukan. Desa tempat Mia tinggal sangatlah tenang dan damai. Pagi hari, suara ayam berkokok dan angin yang berhembus lembut menjadi teman setiap langkahnya. Meskipun kehilangan pasangan hidup, Mia merasa bahwa desa ini adalah tempat yang mengajarkan ketenangan dan kekuatan batin. Ia mulai membuka usaha kecil-kecilan, menjual kerajinan tangan yang ia buat sendiri, dan perlahan mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Setahun berlalu, Mia hidup bahagia di desa, dan tiba-tiba sosok wanita datang menghampirinya. Dia ibu Alvin, mertua Mia dulu. Mertuanya, yang dulunya selalu mendukung Alvin dalam segala hal, kini datang menemui Mia. Awalnya, Mia merasa canggung dan kesal, namun ternyata mertuanya sangat menyesal atas perbuatan anaknya. Mereka mengakui bahwa Alvin telah bertindak salah, tidak hanya kepada Mia, tetapi juga kepada keluarga besar mereka. Alvin yang mengusir ibunya karena dihasut oleh Sinta, karena tidak mau merawat ibunya yang sakit-sakitan. Mertua Mia memohon maaf dan berjanji akan selalu mendukungnya. Mia menerima permintaan maaf itu dengan lapang dada, meskipun hatinya belum sepenuhnya bisa melupakan segala perbuatan buruk yang telah terjadi. Sementara itu, karma yang menimpa Alvin dan pelakor yang merebutnya dari Mia juga tidak lama datang.
Alvin yang merasa selalu bisa mendapatkan apa yang diinginkannya kini terjatuh dalam kesulitan. Hubungannya dengan pelakor itu tidak seindah yang ia bayangkan. Wanita itu ternyata hanya menginginkan kenyamanan materi, dan setelah mendapatkannya, ia pergi begitu saja, meninggalkan Alvin dengan kehancuran yang lebih dalam. Suatu hari, Mia mendengar kabar tentang kesulitan yang sedang dihadapi Alvin. Ia tidak merasa senang, tetapi juga tidak merasa kasihan. Baginya, hidup terus berjalan, dan ia tidak ingin terjebak dalam masa lalu. Kehidupan baru yang ia jalani di desa memberikan lebih banyak kebahagiaan daripada apa yang pernah ia rasakan di masa lalu. Mia menyadari bahwa meskipun dunia luar penuh dengan kekacauan, ada tempat-tempat yang tetap bisa memberikan kebahagiaan sejati. Dan di desa inilah Mia akhirnya menemukan kedamaian yang selama ini ia cari.